Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel. Pada hari ini Minggu tanggal 24 September tahun 2023. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Renungannya disiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri, dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Aurelia PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, kita siapkan hati, siapkan batin untuk memulai dengan doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Bijaksana, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami satu-satunya penyelamat, yaitu Yesus Kristus penebus yang sejati. Cintanya kepada manusia tanpa sekat, tanpa syarat, dan bahwa melalui Dia keselamatan terlaksana untuk segala kaum dan bangsa. Baharuilah selalu iman kami, agar dalam namanya kami selalu berani bersaksi di tengah dunia ini melalui profesi dan pelayanan kami. Semoga Yesus yang kami wartakan dapat mencerminkan kesejatian hidup dan iman kami akan Dikau. Kami sampaikan doa ini dengan perantara Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga
sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku rahati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada bacaan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16a mengisahkan tentang suatu perumpamaan, yakni membayar upah bagi para pekerja-pekerja yang dengan jam-jam berbeda. Ada yang bekerja dari pagi, ada yang bekerja dari siang, dan ada yang bekerja pada sore hari. Tetapi semua yang bekerja dengan jam yang berbeda ini memiliki upah yang sama, yaitu 1 dinar. Dan pada waktu menerima upah, ada sebagian orang yang bekerja 1 hari full memiliki jam yang lebih. Mereka bersungut-sungut. Arti dari sungut-sungut adalah mereka tidak menerima kenyataan bahwa mereka yang bekerja lebih lama, mereka harus menerima gaji atau upah sama dengan orang yang hanya bekerja 1 jam atau hanya bekerja 2 jam dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Orang Kristen pertama adalah orang Yahudi. Belum menjadi Kristen, mereka hidup sesuai dengan tradisi iman Yahudi yang didasarkan pada hukum Musa. Dan Kristus pun merupakan seorang Yahudi. Kemudian hari bahkan orang yang tak mengenal Allah pun bergabung dalam komunitas Kristen.
Setelah diterima dan dibaptis, mereka menikmati semua hak istimewa yang semulanya dialami oleh orang Kristen Yahudi. Kasih Allah terbuka bagi semua orang, entah Yahudi pun non-Yahudi. Fakta bahwa orang-orang yang terlambat hanya bekerja pada jam terakhir tidak mengurangi tuan pemilik kebun anggur untuk menghitung upahnya secara penuh. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, cara mencintai Tuhan inilah yang harus tiru. Mencintai tanpa membeda-bedakan, memberi tanpa harus membeda-bedakan. Kita diberi anugerah untuk saling mengasihi tanpa syarat, tidak pelit, dan dengan demikian kita pun diajak untuk belajar dari Tuhan yang murah hati, untuk menjadi pribadi yang juga murah hati kepada siapa saja, tanpa melihat status, latar belakang, dan lain-lain yang mungkin menyamakan kita. Tetapi segala perbedaan perlu kita samakan dengan cara kita berbagi, cara kita mengasihi, cara kita mencintai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bunda Maria mendoakan kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para misionaris. Ya Bapa, Engkau telah berkenan mengutus para misionaris di seluruh dunia untuk bersaksi tentang Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah mereka dalam pelayanan dan pengabdian mereka. Semoga segala tantangan yang mereka hadapi tidak membuat mereka putus asa, patah semangat, dan hilang pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi umat-Mu yang sedang berada di wilayah konflik. Ya Bapa, sertailah umat-Mu yang mengalami krisis iman karena intimidasi dari para pemenang kekuasaan dan otoritas. Jamalah mereka, semoga mereka cepat keluar dari persoalan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para donatur dalam membantu karya sosial. Ya Bapa, berlatihlah semua umat-Mu yang berkehendak baik, yang selalu menaruh kemurahan untuk membantu sesama. Dan jadilah mereka dengan rahmat yang mereka perlukan untuk hidup mereka setiap hari. Berilah juga mereka kesehatan jiwa dan raga, agar dalam karya amal mereka semua umat-Mu yang mereka layani memperoleh penghiburan dan keluar dari masalah hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin negara. Ya Bapa, semoga Engkau selalu menaungi para pemimpin negara kami, sehingga mereka bijaksana dalam mengambil keputusan untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama sebagai warga masyarakat yang utuh, tanpa mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Rinya Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya telah bergabung bersama kami dalam doa permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita bersama pada hari yang datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.